Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, mulazamatu khasyatillahi ta'ala, senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa bertakwa kepadanya, berusaha keras menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari masuk di dalam poin ini. Ini termasuk prinsip penting dalam menuntut ilmu. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, aslul ilmi khasyatullah. Pokok daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pokok, pondasi, usul, prinsip daripada ilmu. Hakikat daripada ilmu, yaitu ilmu yang memunculkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat ada orang katanya mendalami ilmu agama, tapi makin kurang ajar kepada Allah, makin berani merubah-rubah syariat Allah. Allah bilang haram, dia bilang halal, dan seterusnya. Maka pastikan itu bukan ilmu yang sahih yang dia pelajari. Bahkan bisa jadi itu adalah kekufuran dan kesyirikan ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini adalah kesyirikan dan kekufuran, bukan ilmu yang sahih yang dia pelajari. Jadi ilmu yang sebenarnya jemaah sekalian adalah yang memunculkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu dengannya kita mengenal Allah dan mengetahui petunjuk-petunjuk di dalam syariatnya. Dalam surat Fatir ayat ke-28, Allah Azza wa Jalla menegaskan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Artinya jemaah sekalian, rasa takut kita kepada Allah sangat bergantung pada sejauh mana ilmu kita tentang Allah. Kalau yang kita pelajari adalah ilmu yang sahih, ilmu tentang tauhid dan sunnah, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah, ini yang paling utama yang akan memunculkan rasa takut kita kepada Allah. Begitu pula cinta dan harap kepada Allah. Maka dari itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena beliau yang paling berilmu tentang Allah. Begitu pula para sahabat beliau dan seterusnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita menuntut ilmu dan kita bertakwa kepada Allah, maka itu adalah sebab kita meraih ilmu yang melimpah. Di antaranya Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha berilmu atas segala sesuatu. Begitu pula surat Al-Anfal ayat 29. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terutama kita ketika menghadapi berbagai macam perbedaan-perbedaan pendapat. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menganugerahkan kepadanya furqan. Ilmu yang dengannya dia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ilmu yang dengannya dia bisa membedakan yang bermanfaat dan yang berbahaya. Jadi, ini diantara manfaat ketakwaan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberi nasihat kepada kita
nasihat yang berasal dari pengalaman beliau sendiri. Beliau sebutkan dalam bait-bait syair yang terkenal, syakautu ila waqi'in su'ahidhih, farshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi annal ilma nurun, wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengeluh kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Maka beliau memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Subhanallah, sekelas Imam Syafi'i, maksiat apa yang dia lakukan? Maksiat apa yang beliau lakukan sekelas Imam Syafi'i? Mungkin sesuatu yang tidak beliau sengaja, salah pandang lawan jenis. Maka bandingkan dengan maksiat kita yang begitu banyak di zaman ini, terutama di era medsos. Saat kita buka medsos, kita berselancar di internet dan lain-lain, betapa banyak dosa-dosa kita. Maka itu semua akan menghalangi ilmu masuk di dalam hati kita. Jadi jemaah sekalian, bertakwa kepada Allah, senantiasa berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ini kunci utama untuk menggapai ilmu yang bermanfaat.